Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan di depan gue ini ada Ninja yang udah dimodifikasi, baru selesai. Ini bergaya, apa ya, ada trackernya juga, tapi buat dijadiin cafe racer juga sebenarnya enak. Nah, kita bahas yuk tentang modifikasinya. Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. Nah, untuk motor Ninja yang ini, memang pasca produksinya atau pada saat perakitan mekanik jauh lebih rumit ketimbang kalau kita bikin motor custom yang bisa dibilang Japsta atau cafe racer yang standar. Kenapa? Karena sasisnya ini tuh kecil. Beda. Nah, ini kebetulan ada dua Ninja. Ini Ninja yang sama, tipenya sama. Ini Ninja, belakang ini ada Ninja, bisa kita lihat di sini. Silakan bisa lihat. Kalau yang ini ada box kelistrikan dari di sini. Bisa lihat. Ada box kelistrikan, sehingga seperti ini ECU, CDI, basic starter sampai dengan aki bisa muat di sini. Memang kabel-kabelnya ini juga harus dirapihin atau dipersingkat. Tapi yang itu dipersingkatnya jauh lebih rumit. Kabel-kabelnya kita harus bener-bener dirapiin, tersembunyi karena di sini nggak ada cover-cover. Di sini tangki, di sini langsung ngejok. Setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream. So why? Nah, kalau dimodifikasi itu pertama-tama kita memilih dulu untuk masalah kaki-kaki. Masalah kaki-kaki itu dari mulai penggunaan suspensi depan, penggunaan swing arm, suspensi belakang, tipenya mau monoshock atau dual suspension, dan juga pemilihan dari ukuran ban dan juga ukuran velg. Nah, kebetulan untuk Ninja yang ini kita pakai suspensinya ini kebetulan udah bawaan dari motor ini masuk. Jadi motor ini masuk sebenarnya sudah dalam kondisi termodifikasi yang belum selesai. Gue juga nggak ngerti kenapa motor ini belum selesai ketika dimodifikasi. Suspensinya nih agak bingung gue, ini suspensi motor apa? Gue tanya-tanya ke customernya juga bingung. Tapi dia masih teleskopik. Nah, terus velgnya adalah velg bawaan dari Ninja 250 yang kita kasih wheel dop seperti ini. Untuk bannya sendiri kita pakai ban dual purpose Shinko Big Block E705 dengan ukurannya 130 di bagian depan dan juga 150 di bagian belakang. Kalau kita ke suspensi belakang, ini suspensi asli dari Ninja. Kita tetap mempertahankan suspensi monoshock, cuman kita bikinin dari swing arm Ninjanya, kita bikinin seperti ini nih, ada pipa. Kalau di motor-motor racing tuh kayak apa ya, stabilizer gitu. Tapi fungsinya ini adalah untuk ngedorong suspensi. Nah, dengan model suspensi seperti ini dan swing arm seperti ini, sebenarnya suspensi sedikit lebih keras di bagian belakangnya karena ngedorongnya agak sedikit miring gitu. Jadi suspensinya tegak tapi ininya agak miring, agak sedikit keras tapi aman, tetap bermain. Kalau nanti kita bisa lihat pada saat gue test ride-nya. Nah, untuk ban belakangnya juga pakai Shinko Big Block dengan velgnya juga standar Ninja, dikasih wheel dop seperti ini. Nah, kalau untuk sasisnya sendiri, sasisnya itu sebenarnya masih original Ninja. Kalau di Ninja tuh di sini ada besi yang ke sini. Jadi kalau biasanya di sini adalah cover akinya atau cover box kelistrikan. Nah, ini yang sebelah sini kita penggal, kita chop. Jadi bertumbunya di sini. Jadi tumpuannya naik ke atas, kita bikin segitiga dari titik tengah, titik atas ini dan titik tengah. Fungsinya ya untuk dapatkan clean minimalis dan memang kesannya menyeleneh ya. Sebenarnya konsep kayak gini gue udah pernah bikin pada tahun 2018 waktu gue bikin Bumblebee dari motor Yamaha Scorpio. Itu pertama kali gue model bikin konsep-konsep seperti ini. Cuman waktu itu konsepnya segitiga semua. Nah, kalau ini konsepnya lebih ngebulet. Jadi tankinya kita bikin ngebulet ala-ala Triumph gitu. Ala-ala motor Triumph atau mungkin ala-ala W175 seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bikinin covernya di bagian tengah ini. Sebenarnya di sini bagian sini juga ada fungsinya. Di dalam sini itu ada kelistrikan seperti CDI dan segala macam itu tercover di sini, dan kita bikinin kolongan supaya dia air nggak masuk. Nih, bisa teman-teman lihat. Kita bikinin kolongan supaya air nggak masuk. Ini air kalau banyak di Instagram gue, motornya gue udah upload. Nanya, "Bang, kalau hujan gimana?" Nyiprat banget karena nggak ada spakbor apapun di sini, clean. Jadi emang ini kayaknya konsepnya bukan buat harian atau daily bike, ini lebih ke weekend bike dan juga dry bike seperti itu. Apalagi spakbor depannya juga kita nggak ada. Jadi customer nggak mau bikin nggak mau bikin spakbor depan karena memang pengen terkesannya nakal seperti itu ya. Nah, kalau untuk joknya sendiri, nah ini sebenarnya agak kontras. Gue sebenarnya awalnya nggak setuju menggunakan jok warna putih seperti ini karena udah nggak ada spakbor, nyiprat, joknya warna putih. Tapi ya nggak apa-apa lah, biar
buat nambah-nambah omset gitu ya, dia akan datang lagi untuk ganti kulit warna hitam. Tapi nggak apa-apa, yang penting konsepnya seperti itu. Kenapa putih? Kalau menurut gue sih karena di tangkinya ini ada list putih, jadi pengen senada dengan list putihnya. Di knalpot motor ini kalau teman-teman lihat, silencernya keluar kiri kanan. Nah, cuman buat teman-teman yang pakai Ninja, Inazuma atau motor 2 silinder, sebenarnya kalau knalpot suaranya mau lebih adem dan suaranya lebih asik. Asik itu dalam arti kata lebih soft. Jangan menggunakan knalpot keluar 2 langsung 2, jadi satu-satu, independen. Suaranya bakalan terkesan seperti pincang dan sangar banget suaranya. Kalau kalian pengen suara yang sangar ya seperti ini, tapi kalau pengen suaranya soft, lebih baik 2, 1 baru keluar silencer 2. Jadi suaranya lebih adem. Itu saran dari gua. Nah, kalau ini memang suaranya pengen dibikin gahar gitu. Jadi kalau jalan nanti kita denger suara buar gitu. Berisik banget. Tapi sangar. Nah, untuk sasisnya ketika kita udah potong seperti ini juga harus dipikirin bagaimana nanti karburator atau injektornya nggak kecipratan air dan juga nggak kotor. Untungnya sasisnya ini masih memuat filter karburator KNN seperti ini yang gede, masih muat, masih ada space jauh banget. Jadi aman lah, ya kan? Nah, kalau untuk pewarnaan motor ini sendiri, kalau untuk sasisnya sendiri sih kita mempergunakan warna hitam doff seperti ini, hitam doff semua. Kalau untuk bodinya, ini kalau teman-teman lihat ini bukan hitam. Kalau dipertegas ini semacam biru, kebiruan, keunguan malah, lebih cenderung keunguan warnanya dengan paduan list putih seperti ini. Simple sih, nggak banyak neko-neko dan ini mempermudah kerjanya Firman sebenarnya. Nah, kalau untuk aksesorisnya seperti apa? Ini dia. Di motor Ninja ini, beberapa aksesoris yang kita pakai seperti penggunaan ban depan dan ban belakang mempergunakan ban Sinco Big Block ukuran 130 di bagian depan dan 150 di bagian belakang. Untuk headlampnya, kita mempergunakan 2 buah headlamp ukuran 5 inch bohlam H4. Speedometer mempergunakan speedometer digital. Untuk stangnya, kita pakein stang Camar New, keluaran terbaru dari Street Art Custom. Untuk sen depannya ngumpet di bawah master rem dan juga rumah dudukan kopling. Hand grip mempergunakan hand grip wajik, spion mempergunakan spion bar end. Untuk knalpot, handmade bikinan Street Art Custom. Nggak lupa di sektor kaki-kaki juga kita mempergunakan wheel dop bikinan dari Street Art Custom. Intinya, kalau kalian pengen aksesoris seperti yang ada di motor ini, kalian bisa hubungin aja Street Art Custom di @SAC Motorcycle dan juga @SAC Product. Kalau kalian pengen ngecat motor, kalian bisa langsung hubungi @SAC Painting. Nah, seperti inilah kurang lebih main suspensi belakangnya. Masih empuk, dengan gua nggak terlalu effort banget, apalagi kalau ketemu jalanan yang bisa dibilang geradakan, masih cukup nyaman. Nah, kenyamanannya akan kita tes ketika test ride aja. said you're afraid of what's ahead. What happened to ride or die? I asked and you just start crying. How are you acting so surprised? Haven't you seen it in my eyes? Oh, I'm running, what am I running from?
Ya itu tadi modifikasi dari Ninja Tracker ini. Buat teman-teman yang punya motor Ninja dan pengen modifikasi Ninjanya tapi masih bingung, kalian bisa konsultasi di Instagram @shcmotorcycle. Itu aja, dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye-bye.